Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan dan cara menghitungnya. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anugrah Syaputra, Nanda Khairunisa, Syifa Askia, Syifa Gania, dan TM Iqbal Husaini. Pajak bumi dan bangunan dan cara menghitungnya. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan. NJOP masing-masing wilayah berbeda. Dasar penetapan NJOP untuk bumi dan bangunan. Beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bumi yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bangunan yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Itulah dasar dalam penetapan NJOP untuk bumi dan bangunan oleh Menkeu jika terjadi transaksi jual beli atas tanah dan bangunan. Lalu bagaimana penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli, misalnya secara hibah, warisan, dan lain sebagainya? Penetapan NJOP jika tidak ada transaksi jual beli bisa dilakukan dengan 1. Perbandingan harga dengan objek lain. Penetapan NJOP jika tidak ada transaksi jual beli, salah satunya bisa dilakukan dengan membandingkan harga pada objek lain. Objek lain yang dimaksud adalah objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama, dan objek yang sudah diketahui nilai jualnya. 2. Nilai perolehan baru. Berbeda dengan penetapan NJOP yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dan objek lain, penetapan NJOP yang dengan nilai perolehan baru maksudnya adalah dengan menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut akan dikurangi dengan penyusutan dan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Nilai jual pengganti, NJOP juga bisa ditetapkan dengan nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti di sini adalah menetapkan NJOP berdasarkan hasil produk objek pajak. Jadi bukan dengan membandingkan objek lain atau dengan menghitung biaya yang dikeluarkan, namun didasarkan pada keluaran yang dihasilkan objek pajak. Cara menghitung PBB ini penting untuk dipahami, supaya Anda mengerti dari mana saja nilai-nilai yang dikenakan dalam PBB tersebut. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian dari 0,5% dengan NJKP nilai jual kena pajak, sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Sebagai contohnya, diketahui bahwa NJOP suatu objek pajak Rp 2 juta. Langkah awal, kita harus mengetahui terlebih dahulu NJKP-nya. NJKP 20% kali 2 juta sama dengan Rp 400.000. Kemudian baru menghitung PBB-nya. PBB 0,5% kali 400.000 sama dengan 2.000. Itulah contoh. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta rupiah. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Berikut merupakan tahapan perhitungan PBB yang harus dibayar oleh Pak Amin. Yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari bangunan dan tanahnya. Adapun luas dari bangunannya adalah 50 meter dikali dengan harganya 500.000, maka hasilnya adalah 25 juta. Dan untuk nilai tanah, maka luas tanah sebesar 100 meter dikali dengan harga tanah sebesar 1 juta rupiah, hasilnya adalah 100 juta rupiah. Yang kedua, kita menghitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah, yaitu nilai bangunan sebesar 25 juta ditambah dengan nilai tanah sebesar 100 juta, maka hasil yang didapat adalah 125 juta. Yang terakhir, setelah diketahui NJOP-nya, maka kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP-nya sama dengan 20% dari NJOP, yaitu 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. Maka PBB yang harus dibayarkan adalah 0,5% dikali 25 juta. Maka PBB yang harus dibayar oleh Pak Amin adalah sebesar 125 juta. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.